Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, kali ini Ibu akan ngebahas tentang materi yang sudah Ibu tugaskan di minggu kemarin. Yang mana di minggu kemarin itu Ibu sudah memberikan tugas untuk menyalin materi tentang paguneman. Kali ini Ibu akan jelaskan apa itu paguneman. Nah, materi paguneman itu ada di halaman 3. Bagi anak-anak yang sudah memiliki LKS bisa dilihat materinya ada di situ. Kali ini Ibu akan menjelaskan maksud dari materi tersebut. Teknik penjelasannya akan Ibu bacakan dulu. Setelah itu akan Ibu artikan ke dalam bahasa Indonesia dan akan Ibu jelaskan maksud dari materinya. Oke, mulai ya. Ibu akan menjelaskan di paragraf pertama. Paguneman nyaeta kagiatan ngobrol atau ngawangkong dua arah silih tempas atau tanya jawab. Paguneman itu yaitu kegiatan ngobrol atau berbicara dua arah yang saling tanya jawab. Pelaku dina paguneman aya dua orang atau lebih. Pelaku dari paguneman itu ada dua orang atau lebih. Kalimahna merupakan kalimah langsung. Kalimatnya itu merupakan kalimat langsung. Ada dua rupa paguneman. Ada dua jenis paguneman, nyaeta paguneman resmi jeung paguneman teresmi, yaitu paguneman resmi dan paguneman yang tidak resmi. Contoh paguneman resmi. Contoh paguneman resmi seperti sawala atau diskusi. Sedangkan contoh paguneman resmi, sedangkan contoh paguneman yang tidak resmi seperti ngawangkong atau ngobrol jeung babaturan, seperti berbicara atau ngobrol sama teman-teman. Atau jeung indung bapak, atau sama ibu, bapak, atau orang tua. Nah, jadi penjelasan di paragraf pertama ini menjelaskan tentang pengertian paguneman, yang mana paguneman itu merupakan kegiatan berbicara atau ngobrol dua arah yang saling tanya jawab. Pelaku dari paguneman itu ada dua orang atau lebih. Kalimatnya itu menggunakan kalimat langsung. Nah, paguneman itu ada dua jenis. Yang pertama itu paguneman resmi dan yang kedua itu paguneman yang tidak resmi. Contoh paguneman resmi itu seperti diskusi, dan paguneman yang tidak resmi itu contohnya kita berbicara sama teman kita dan kita berbicara sama orang tua kita. Nah, selanjutnya di paragraf kedua. Dina paguneman aya sababaraha rupa aturan atau unsur anu penting yang anu perlu diperhatikan sangkan paguneman bisa dilakukan saluyu jeung dipikaharep. Jadi di paguneman itu ada unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan supaya paguneman itu bisa dilakukan sejalan dengan apa yang kita harapkan. Unsur-unsur penting antara lain, unsur-unsur yang pentingnya itu yaitu nyaeta bentesna sora, yaitu jelasnya suara, luhur handapna suara, atau anu disebut lentong, tinggi rendahnya suara, atau yang disebut dengan intonasi suara, penjedaan gitu ya. Pilihan kecap-kecap anu disaluyukeun jeung lawannya kita, memilih bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan lawan bahasa kita, serta unsur penjiwaan dan unsur penjiwaan pikeun mastikeun yen pesen atau cacaritaan teh bisa nepi kalayan jelas, supaya bisa memastikan cerita kita atau obrolan kita itu tersampaikan dengan jelas. Nah, jadi di paragraf kedua ini menjelaskan tentang unsur-unsur penting yang ada di dalam paguneman, yang mana unsurnya itu ada 3. Yang pertama itu suara harus jelas, yang kedua itu ada intonasi suara, dan yang ketiga itu ada penjiwaan atau ekspresi muka. Nah, selanjutnya di paragraf ketiga, paguneman yaitu dialog atau nyarita dua arah. Paguneman itu yaitu dialog atau berbicara dua arah. Silih tempas tuh silih tanya jawab antara dua orang atau lebih, antara dua orang atau lebih, serta menggunakan kalimat langsung dan menggunakan kalimat langsung. Dina paguneman aya sawatara
unsur anu perlu diperhatikan. Di dalam paguneman itu ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Sangkan paguneman lumangsung saluyu jeung anu dipiharap sarta eusina kaharti, supaya paguneman itu sejalan dengan apa yang kita harapkan dan maknanya itu bisa kita pahami. Jadi di paragraf ketiga itu menjelaskan kembali tentang pengertian paguneman, yang mana paguneman itu dialog dua arah yang saling tanya jawab, terus menggunakan kalimat langsung, dan dalam paguneman itu ada unsur-unsur yang harus diperhatikan supaya paguneman itu sejalan dengan apa yang kita harapkan dan isinya tuh bisa kita pahami, maknanya itu bisa kita pahami maksud dari penyampaian paguneman tersebut. Nah, selanjutnya di paragraf keempat. Di paragraf keempat, unsur-unsur anu perlu diperhatikan dina paguneman nyaeta seperti unsur bentesna sora. Unsur-unsur yang harus diperhatikan di dalam paguneman yaitu jelasnya suara, atau lafal dina waktu paguneman, atau pengucapan di dalam paguneman. Luhur handap sora, tinggi rendahnya suara, pilihan kekecapan merenah anu dina bahasa Sunda mah nyaeta anu saluyu jeung katangtuan nu aya dina tata krama bahasa Sunda. Terus memilih bahasa yang sesuai di dalam bahasa Sunda yaitu bahasa yang sesuai dengan ketentuan yang ada di tata krama Sunda, di dalam bahasa tata krama Sunda. Jadi di dalam bahasa Sunda itu ada tata kramanya, bahasanya itu. Jadi bagaimana sih bahasa untuk diri sendiri, bagaimana untuk bahasa orang lain, atau bagaimana bahasa untuk orang tua dan untuk anak kecil, itu ada tata kramanya, ada aturan-aturannya. Serta penjiwaan dina waktu nyerita dan penjiwaan ketika waktu berbicara. Lanjut ke paragraf kelima. Ngeunaan pilihan kekecapan anu saluyu jeung tata krama bahasa Sunda. Memilih bahasa yang sesuai dengan aturan bahasa Sunda. Dina bahasa Sunda aya dua ragam bahasa. Di dalam bahasa Sunda itu ada dua ragam bahasa, nyaeta anu disebut ragam bahasa hormat atau lemes, yaitu yang disebut ragam bahasa hormat atau halus. Jadi lemes itu halus ya, bahasa yang lembut, bahasa yang tidak kasar. Jeung ragam bahasa loma dan ragam bahasa loma. Bahasa loma itu bahasa sehari-hari yang tidak kasar, tidak lemes juga, jadi ada di tengah-tengah. Dina ragam bahasa lemes aya dua rupa bahasa lemes. Di dalam ragam bahasa lemes atau bahasa halus itu ada dua jenis bahasa lemes, nyaeta bahasa lemes pikeun kasorangan, yaitu bahasa lemes buat diri sendiri, jeung bahasa lemes pikeun kabatur, dan bahasa lemes untuk orang lain. Jadi di paragraf ini menjelaskan tentang aturan bahasa tata krama yang ada di bahasa Sunda. Jadi di dalam bahasa Sunda itu ada beberapa jenis bahasa. Yang pertama itu ada bahasa lemes, dan yang kedua itu ada bahasa loma. Nah, bahasa lemes itu dibagi ke dalam dua bagian. Bahasa lemes buat diri sendiri dan bahasa lemes untuk orang lain. Selanjutnya di paragraf terakhir, wangun paguneman biasa digunakan dina karya sastra. Paguneman itu biasa digunakan di dalam karya sastra, seperti dina wangun lancangan atau prosa. Seperti di dalam wangun prosa, dina wangun ugaran atau puisi, di dalam wangun ugaran atau puisi, serta dina karya sastra wangun drama, dan di dalam karya sastra wangun drama. Tapi
karya sastra anu paling cocok jeung pasti ngagunakeun wangun paguneman. Tetapi karya sastra yang paling cocok untuk menggunakan wangun paguneman nyaeta dengama, yaitu dengama. Sabab kalimah anu aya dina dengama ngagunakeun kalimah langsung, karena di dalam dengama itu menggunakan kalimat langsung. Di paragraf terakhir kita akan menjelaskan paragraf terakhir. Wangun paguneman biasa digunakan dina karya sastra seperti dina wangun lancangan atau penguasa. Paguneman ini biasa digunakan di dalam karya sastra seperti di dalam prosa, dina wangun ugangan atau puisi, di dalam wangun ugangan atau puisi, serta di dina karya sastra wangun drama dan di dalam karya sastra drama. Tapi karya sastra anu paling cocok jeung paling ngagunakeun wangun paguneman nyaeta drama. Tetapi karya sastra yang paling cocok untuk menggunakan wangun paguneman yaitu drama. Sebab kalimah anu aya dina drama ngagunakeun kalimat langsung, karena kalimat di dalam drama itu menggunakan kalimat langsung. Jadi di paragraf terakhir ini menjelaskan ada beberapa paguneman yang sering digunakan di dalam karya sastra. Yang pertama itu ada prosa, yang kedua itu ada puisi, dan yang ketiga itu ada drama. Tetapi paguneman yang paling cocok itu digunakan di drama. Karena apa? Karena di dalam drama itu menggunakan kalimat langsung. Oke anak-anak, kemungkinannya itu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.